Salam jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Sepanjang 2025 kita belajar bersama-sama membangun keserupaan dengan Kristus Yesus. Dan spesial di dalam kuartal yang kedua tahun 2005, saya ingin memberikan arahan, sharing kepada para pemimpin, diaken, dan juga seluruh jemaat Tuhan. Sehingga kita bersama-sama berkolaborasi, memahaminya, mengerti, dan melakukannya. Karena kita punya satu pikiran, satu pemahaman. Nah, sepanjang kuartal yang kedua, kita akan belajar bersama-sama tentang mengerjakan pekerjaan Yesus Kristus. Ini keren, luar biasa. Kita sama seperti Dia, apa yang harus dikerjakan, kita kerjakan. Nah, itu sebabnya di bulan pertama, kuartal yang kedua, kita mau belajar bagaimana kita bekerja bersama Yesus. Bekerja bersama Yesus. Yohanes 3:34, Yesus mengatakan, makananku ialah mengerjakan pekerjaan Bapa dan makananku ialah melakukan pekerjaan Bapa, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan bahwa Yesus pernah berkata, dikatakan dengan tegas dan luar biasa, kalau kamu percaya kepada aku, kamu akan melakukan hal-hal yang aku lakukan, bakal lebih besar daripada semuanya. Nah, Yesus selama di muka bumi, Dia melakukan dan mengerjakan pekerjaan Bapa. Dia mendoakan orang sakit, terus kemudian mendoakan orang sakit saja, tetapi Dia membangkitkan orang mati, mengusir setan, memuridkan banyak orang, memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberikan makan banyak orang seluruh sekalian, mengasihi orang-orang yang berdosa. Luar biasa. Nah, kita mau belajar bersama-sama, dibangkitkan oleh Tuhan untuk memberikan banyak orang, untuk mendoakan banyak orang, kemudian memberitakan Injil, membangkitkan orang mati, mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit, sehingga apa yang terjadi, apa yang harus dikerjakan, kita kerjakan. Nah, di bulan kedua, pada kuartal yang kedua, kita belajar bersama-sama bagaimana kita membangun kembali sumur-sumur yang baru. Saya percaya bahwa gereja ini punya visi dan misi. Nah, ada banyak yang kita ke distract, dialihkan, sehingga kita lupa visi dan misi itu. Nah, Kejadian 26 ayat 18 mengatakan, Ishak membangun kembali sumur-sumur yang pernah dibangun di zaman Abraham, tapi dalam zaman Abimelek ditutup. Nah, sumur-sumur ditutup itu dibangkitkan kembali. Apa maksudnya? Kita harus memberitakan Injil, melakukan pekerjaan misi di kota-kota, pulau-pulau, di bangsa-bangsa. Dan sederhana, bagaimana kita mulainya? Kita memberitakan Injil, memuridkan orang-orang diinjili, terus kemudian bukan memuridkan mereka saja, tetapi kita bangun persekutuan sampai membangun gereja lokal. Nah, di dalam bulan kedua, kuartal kedua ini, kita bangkitkan roh kita. Biar kita memiliki roh yang radikal untuk membangun kembali persekutuan-persekutuan, kelompok pemuridan, membangun gereja lokal di mana kita berada. Pastikan kita betul-betul mendapatkan kebenaran ini sehingga kita mengerjakan dan menyelesaikannya. Dan di bulan ketiga, kuartal kedua, kita belajar bersama-sama bagaimana kita harus memuridkan bangsa-bangsa. Matius 28 ayat 19, 20 dan 20 mengatakan, Yesus mengatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang pernah kuperintahkan, kuajarkan kepada kamu. Dan Yesus katakan, dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kita harus memuridkan di sekolah, di kampus, di sekolah, di tempat kita bekerja, di marketplace di mana kita ada, di kota-kota, di pulau-pulau, di bangsa-bangsa, di mana Allah menempatkan kita. Kita harus memuridkan. Yang keren yang dimuridkan itulah bukannya anak-anak sampai orang dewasa atau lansia, tapi kita harus memuridkan bangsa-bangsa. Keren, luar biasa. Kita ditakdirkan untuk memuridkan bangsa-bangsa. Itu yang akan kita hidupi, kita pelajari di kuartal kedua, bulan yang ketiga. Di kuartal yang kedua, bulan keempat, kita belajar bersama-sama, kita harus membawa kerajaan Allah di dunia ini. Menggenapi firman Tuhan di dalam Matius yang ke-6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Ketika keserupaan dengan Kristus dan kepenuhan Kristus kita nikmati, kita punya sifat
karakter Kristus, kita punya pikiran perasaan Kristus. Tujuan yang paling terakhir adalah kita harus membawa kerajaan Allah dimanapun kita berada. Tujuannya adalah supaya bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan dan orang-orang mengenal Tuhan. Tidak lagi penjahat, tidak lagi dosa di mana-mana. Yang ada adalah bumi ini penuh dengan pengenalan Tuhan. Indonesia, bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Kota Bandung penuh pengenalan Tuhan. Itulah yang kita pelajari sepanjang kuartal 2 2025. Tuhan Yesus memberkati.